Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatina dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Untuk pertemuan kedua kalinya ini, saya akan menerangkan mengenai surah-surah Al-Quran. Nah, untuk kali ini, saya akan menjelaskan surah Al-Hasyr mulai dari ayat 18 hingga ayat 24. Yuk, simak videonya. Pengertian surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr merupakan surah ke-59 di dalam Al-Quran. Surah Al-Hasyr terdiri dari 24 ayat dan termasuk ke dalam surah tergolong Madinah. Dan menurut Abdullah dalam tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hasyr diturunkan berkenaan dengan Bani An-Nadir yang berdiam di sekitar kota Madinah. Dan mengutip dari buku tafsir Al-Lubab jilid 4 karya Muhammad Quraisy Shihab, surah Al-Hasyr berisikan uraian mengenai peristiwa pengusiran Bani An-Nadir. Dan pada surah Al-Hasyr dari ayat 18 sampai 24 mengandung tantanan Asmaul Husna. Berikut ayat dari Al-Hasyr mulai dari ayat 18 hingga 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunnu kalazina nasullaha fa'asahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah jannati humul fa'iz. Lau anzalna hadzal qur'ana 'alal jabali la ra'aitahu khashiyan muttasadi'an min khasyiyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah War-Rahmanur Rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi ammal yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang mengetahui gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan, Maha mengawasi, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Dia yang memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Makna surah Al-Hasyr ayat 18-20 yang saya mengerti dan saya ringkaskan bahwasannya pada surah Al-Hasyr ayat 18 berisi penjelasan tentang perintah untuk bertakwa yang ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, serta perintah untuk mengintrospeksi diri dengan memperhatikan amalan-amalan yang telah dikerjakan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dan perintah takwa disebutkan sebanyak 2 kali di dalam ayat ini untuk penegasan bahwa seharusnya seseorang muslim untuk bertakwa sebenar-benarnya bertakwa. Dan memang sebagaimana Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, maka sehendaknya seorang muslim senantiasa beribadah dengan ihsan agar untuk meningkatkan upaya ketakwaan melalui proses introspeksi diri untuk meraih masa depan di dunia yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebagai hamba Allah, hendaknya senantiasa melakukan introspeksi diri itu sangat penting karena untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Contohnya dengan menjaga hubungan antara manusia dan juga lingkungan alam, dan memperbaiki hubungan antara sesama manusia dan lingkungan alam. Singkatnya, makna dari surah Al-Hasyr ayat 18 ialah diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memahami kekurangan dan juga kelebihan diri sendiri, berusaha memperbaiki segala kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang baik dan menghinakan orang-orang yang jahat. Dan makna pada surah Al-Hasyr dari ayat 21-24 diterangkan bahwasannya untuk seorang muslim menjalankan segala amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan-larangannya, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang baik dan sangat menghinakan orang-orang yang jahat. Dan sebagai seorang muslim hendaknya selalu mendengar dan juga memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya. Dan pada 3 ayat terakhir di surah Al-Hasyr mengandung beberapa asmaul husna yang disebutkan dalam ayat ini. Telah diterangkan juga bahwasannya Allah ini adalah Maha yang bijaksana, Maha pengasih lagi Maha penyayang, yang artinya ikutilah aturan-aturan yang telah Allah berikan sebelum nanti hari akhir pun datang, dan di sanalah seluruh umat manusia merasakan penyesalan yang sangat terdalam. Maka dari itu untuk ayat Al-Hasyr dari 18-24 telah diterangkan untuk mengintrospeksi diri sebelum hari akhir, bertakwa dan selalu menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada surat Al-Hasyr untuk setiap muslim yang membaca 3 ayat terakhir, yaitu pada ayat 22, 23, 24 akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Jika meninggal pada hari itu, termasuk mati syahid dan akan mendapatkan kedudukan yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai makna, kandungan, arti atau tafsir dan juga surah dari Al-Hasyr dari ayat ke-18 sampai 24. Semoga dimengerti dan apa yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.